قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Beliau merupakan panglima perang yang ahli dalam strategi militer. Di bawah kepemimpinan militernya, Jazirah Arab bersatu dalam kekhalifahan. Selama memimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Dalam biografinya, Khalid bin Walid adalah orang yang paling gigih dalam peperangan. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Di balik kesuksesan sebagai panglima perang, Khalid bin Walid memiliki karomah. Dikisahkan, suatu hari Khalid bin Walid singgah di sebuah kampung. Orang-orang memperingatinya, waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikanlah racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah. Dan tidak terjadi suatu apapun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Khalid bin Walid pergi ke suatu kampung. Penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun ganas. Khalid berkata kepada Abdul Masih, berikan minuman itu. Ketika ia beristirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan menyelakakan hambanya, karena namanya mengandung obat. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, hai kaumku, dia telah minum racun ganas itu, tetapi dia tidak apa-apa. Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang muslim. Dikisahkan oleh Al-Kalbi. Diceritakan juga bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid dengan membawa geriba atau tempat minum dari kulit unta yang berisi arak. Khalid berdoa, ya Allah, jadikanlah arak ini madu. Lalu arak itu menjadi madu. Dengan versi lain, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geriba berisi arak. Lalu Khalid bertanya kepadanya, apa ini? Ia menjawab, cuka. Kemudian Khalid berdoa, ya Allah, jadikanlah isi geriba ini cuka. Lalu orang-orang melihat geriba itu berisi cuka, padahal sebelumnya berisi arak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Riwayat lain menceritakan, Khalid bin Walid mendapat laporan bahwa ada anggota pasukannya yang minum arak. Maka Khalid menginspeksi pasukannya dan ia menemukan seseorang membawa geriba yang berisi arak. Khalid bertanya, apa itu? Laki-laki itu menjawab, cuka. Khalid berdoa, ya Allah, jadikanlah geriba itu berisi cuka. Laki-laki itu membuka geriba itu dan ternyata isinya berubah menjadi cuka. Lalu ia berujar, ini berkat doa Khalid. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Demikianlah karomah Khalid bin Walid yang diceritakan dalam banyak riwayat.
Perlu diketahui bahwa karomah adalah kemuliaan dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dicintainya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid adalah panglima perang terhebat kedua setelah Rasulullah SAW. Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan baik di zaman jahiliyah ketika beliau belum memeluk agama Islam dan ketika dia sudah memeluk Islam pun tetap tidak terkalahkan. Gelar pedang Allah yang diberikan kepada Khalid bin Walid diperoleh ketika perang Mu'tah, yaitu di mana kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang sudah terlatih yang berjumlah 200.000 orang. Karena kecanggihan dan kepandaian dari Khalid bin Walid dalam strategi peperangan, maka kaum muslimin pun memperoleh kemenangan dalam perang tersebut. Dan tercatat dari kaum muslimin yang gugur hanya sekitar 12 orang saja, berbeda dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 mengalami keguguran gugur lebih banyak daripada kaum muslimin. Perang-perang yang diikuti Khalid bin Walid tidak ada satupun yang mengantarkan Khalid bin Walid kepada syahid. Bahkan ketika dalam peperangan dia sudah dipenuhi luka dari pedang atau dari tombak, tetap dia tidak menemui syahidnya dalam peperangan. Khalid bin Walid wafat dalam keadaan beliau sakit, dan ketika wafatnya beliau penduduk Madinah menangisi Khalid bin Walid, dan saat itu Khalifah Umar membiarkan air mata penduduk Madinah mengiringi kepergian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid wafat di Rum, Suriah saat ini. Rahimakumullah Khalid bin Walid. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.